Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Ruhin, NIM 1803311100076. Saya akan menjelaskan tentang penerapan ERP pada perusahaan manufaktur untuk perhitungan KPI dan penganggaran studi kasus di PT ABC Manufaktur. PT ABC Manufaktur merupakan perusahaan manufaktur berskala menengah yang berorientasi ekspor telah mengimplementasikan SAP sejak 2004. Seiring berjalannya waktu, karena terjadinya perubahan pasar global, di mana terjadinya krisis ekonomi 2008 dan krisis global tahun 2012, maka perusahaan melakukan perubahan-perubahan dalam bisnis dan menambah portfolio produk. Akibat perubahan tersebut, maka pada tahun 2012 perusahaan melakukan banyak perubahan bisnis dan tahun 2017 perlu melakukan reimplementasi SAP dengan mentransformasikan aktivitas perusahaan ke dalam beberapa bisnis unit. Perusahaan dapat melakukan perhitungan KPI dan budgeting pada setiap unit bisnis maupun departemen dengan lebih akurat dibanding sebelum implementasi. Tujuan ERP, yaitu tujuan penelitian ini adalah untuk dapat memanfaatkan ERP selain untuk integrasi sistem informasi, juga dapat dimanfaatkan untuk membangun perhitungan KPI, reward, dan punishment dan penganggaran dengan lebih akurat dan real time. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perhitungan KPI, reward, dan punishment serta penganggaran pada periode produksi tertentu dapat dilakukan dengan akurat, sehingga dapat memberikan dorongan motivasi bagi para pekerja serta membuat perencanaan penganggaran yang baik bagi perusahaan. Pengukuran KPI, yaitu merupakan matrik baik finansial maupun non-finansial yang digunakan oleh perusahaan untuk mengukur performa kinerjanya. KPI biasanya digunakan untuk menilai kondisi suatu bisnis serta tindakan apa yang diperlukan untuk menyikapi kondisi tersebut. KPI bisa diterapkan di semua departemen atau bagian. Penganggaran adalah suatu kegiatan yang tidak hanya berdasarkan feeling atau kondisi pasar atau tafsiran-tafsiran tanpa data, melainkan juga harus memiliki data yang akurat tentang kondisi perusahaan, apakah sedang bertumbuh atau menurun. Dengan penganggaran yang tepat, maka laju pertumbuhan perusahaan dapat didorong secara maksimal. Selanjutnya yaitu kategori barang yang diproduksi adalah furnitur dan non-furnitur. Pada tabel 1 untuk pengukuran KPI, yaitu hasil produksi 206,71 kg. Durasi setting awal yaitu 2 hari. Durasi setting ulang yaitu 1,43 hari. Wastey yaitu 11,28 kg. Pemakaian bahan tidak ada, dan resili yaitu 26,43 kg. Selanjutnya yaitu KPI produksi non-furnitur, yaitu pada tabel 1 pengukuran KPI menghasilkan hasil produksi 400,95 kg. Durasi setting ulang yaitu 2,67 hari. Durasi setting ulang yaitu 1,38 hari. Wastey 7,78 kg. Pemakaian bahan tidak ada, dan resili yaitu 0 kg. Selanjutnya yaitu pengukuran RNP, yaitu penghargaan reward adalah sebuah bentuk
apresiasi kepada suatu prestasi tertentu yang diberikan baik oleh dan dari perorangan ataupun suatu lembaga yang biasanya diberikan dalam bentuk material atau ucapan. Hukuman adalah sebuah cara untuk mengenakan sebuah tingkah laku agar sesuai dengan tingkah laku yang berlaku secara umum. Perhitungan RNP dengan mengukur variabel yang berdampak langsung terhadap hasil produksi. Hasil produksi tersebut yang akan dijual oleh sales dan menghasilkan revenue. Variabel-variabel utama yang diukur adalah total hasil produksi per individu dan total pasti kegagalan produksi. Untuk contoh hasil perhitungan RNP yaitu bisa dilihat pada tabel 2. Perhitungan RNP yaitu hasil perhitungan RNP pada periode 1 sampai 31 hari bulan Maret tahun 2018. Untuk yang nomor 1 yaitu Anto menghasilkan hasil produksi 2331,78 kg dan Wasti menghasilkan 201,22 kg dan RNP menghasilkan sejumlah 46153. Untuk yang kedua yaitu Amiruddin Andre yang menghasilkan hasil produksi 6824,04 kg dan Westi menghasilkan 280,71. RNP menghasilkan 430768. Untuk yang nomor 3 Hendrianto menghasilkan hasil produksi 3385,14 kg dan Westi 398,87 kg dan RNP menghasilkan hasil 199,999. Untuk yang nomor 4 yaitu Arif Purnomo menghasilkan hasil produksi 1909,89 kg dan Westi menghasilkan 334,6 kg dan RNP menghasilkan hasil 16665. Sekian, terima kasih dari saya. Mohon lebihnya mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang baik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.